Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Alhamdulillah pagi ini saya coba untuk belajar makhraj ya. Apa sih itu makhraj itu? Bagaimana cara mengeluarkan huruf, membunyikan huruf yang baik dan benar. Insya Allah saya lebih semangat lagi bikin pelajaran-pelajaran ini karena banyak SMS, banyak yang telepon. Pak Ari terima kasih pelajarannya. Oh sama-sama Ibu. Kalau Ibu tidak SMS, kalau Ibu tidak telepon, saya tidak semangat belajarnya. Karena manusia ya, sama seperti orang yang dagang, sama seperti orang yang menyajikan suatu apapun. Kita akan seneng kalau orang menerima apa yang kita sajikan gitu. Alhamdulillah Ibu dan Bapak terima kasih sudah memberikan motivasi untuk saya selalu berbuat baik, berbuat dan berbuat. Kita coba ya ini sambil belajar mengingat memori kita. Kalau memang huruf kita belum kenal juga, saya sering anjurkan untuk selalu dilihat kembali YouTube pelajaran 1 sampai 9-nya. Ya, di sana ada belajar nulis, belajar mengenal huruf, ada metode pelangi, ya, ada diktat, ada yang lain. Dan untuk metode ikronya belum saya teruskan. Baru ikro jilid 1 ya. Ini coba ya. A I U ba U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Pari saya belum bisa cepat, dilatih terus ya. Nih. A I U ba alif wa patah a, alif wa kasroh I, alif wa domah u, a I u. Ba wa patah ba ada hamzahnya kayak neken ba. A I U ba. U an ani a naminal mo ni ma I. Panjang matobi ini udah belajar matobi. Ma I an ini belajar idhar. Fathatain ketemu hamzah. Ma I an ani a ini mad iwad. Apa itu mad iwad? Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Jadi kalau dihentikan jangan dibaca dua-duanya, jangan ani an, ani a. Ini kan ma i an, kenapa dibaca? Karena ini disambung. Berlaku hukum tanwin. Setelah tanwin ada hamzah jadi idhar. Itu nanti kita belajar tentang nun mati atau tanwin ya hukumnya. Nanti ada idhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Tinggalkan dulu itu. Yang penting Ibu dan Bapak konsen pada pelajaran bagaimana cara membunyikan, cara membaca. A I U ba U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Ini ya, ini boleh yang saya katakan, kita belajar, mulai belajar huruf ya. Itu ya. A I U ba. Itu ya. U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. A I U ba. U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Itu ya. A I U ba U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Babi bu bab. Babi bu bab. Ini ada kol-kolahnya. Bab. Bu matobi I panjang. Bu bang. Nun mati ketemu ba jadi iklab. Bu bang bani babna minal mubni mabibang bani ba. Babi bu bab. Bu bang
bani babna minal mubni mabiban bani ba. Ibu dan bapak yang sudah memiliki diktatnya dilihat ya. Ini sudah saya kasih di dalam paket lengkap itu ada babi buba ini. Ini ya. Ba, bawa patah ba, bawa kasroh bi, bawa domah bu, babi bu. Bawa patah ba, ketemu huruf mati nyambar jadi babe, babe. Be, bu, ba wadomah bu ada pemanjangnya jadi bu, itu mad tabii. Ini ban, ini ban nun mati ketemu ba, ban jadi bang, bunyi n-nya jadi m, bang iklab. Bani babe, bani babe kokola sugro, bani babena. Minal, alif lamnya alif lam komariah. Minal, lamnya disukun. Lamnya ini ada sukunnya. Lamnya dibaca. Minal, mobe, kolkolah sugro. Mobeni, mabi, mad tabii. Kasrah dengan ya mati. Mabi ban, ban ini tanwin ketemu ba. Jadi iklab. Mabi bam, bani ba. Itu ya. Babi bubab, bubam. Kenapa jadi buban? Jadi bubam itu iklab ya, nun mati ketemu ba. Bubam bani babna minal mubni mabiban bani ba. Ada yang berkata, Pak Ari nggak usah pakai tajwid. Ya susah ya. Sama orang bawa mobil nggak tahu rambu-rambu lalu lintas, nggak bisa kita berkendara secara baik dan benar kalau rambu-rambu lalu lintas nggak ngerti. Ya Ibu Polwan, mohon maaf, saya manggilnya Ibu Polwan aja namanya lupa ya Ibu nih. Sebentar lagi mau pensiun, alhamdulillah ya. Suaranya bagus tuh Ibu Polwan nih. Babi bubab, bubam, bani babna minal mubni mabiban bani ba. Kata Ibu, iya saya juga mau pensiun Pak, udah capek kerja di orang teh di Kuwait, mau pulang aja. Iyalah Ibu udah umur mah ya. Umur mah kerasa, kadang-kadang kaki sakit itu sakit. Ya tapi alhamdulillah kita sudah berkarya semampu dan sebisa kita. Babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabiban bani ba. Jadi kalau tajwidnya nggak dipelajari susah juga. Karena coba bayangin. Tiba-tiba di sini babi bubab, kok ada e-nya? Ini kol-kolah. Kayak kul wallahu ahad, ada e-nya. Di masyarakat kan baca kul wallah, baca al-ikhlas biasa aja. Kul wallahu ahad, Allah sama. Salah. Di situ ada hak hurufnya, ada kol-kolahnya. Kul wallahu ahad, Allahu samad hingga akhir ayat. Nah, ini belajar mulai ini kol-kolah nih. Nanti banyak kan huruf-hurufnya ini yang mana yang kol-kolah tuh 5 hurufnya ya. Baju di toko. Baju di toko, bajim, dal, to, dan kof. Itu kol-kolah. Ini kol-kolahnya sugro. Tapi di akhir ayat seperti ini, kalau di akhir ujung ini jadi kubro. Sugro itu sukro kecil. Kenapa sukro kenapa kecil? Ada sukronya, ada sukunnya. Kubro itu huruf-hurufnya hidup. Terjadi kalau dimatikan aja. Kalau nggak dimatikan nggak jadi. Yaitu ya. Nanti kita bahas tentang kol-kolah. Jadi satu pelajaran itu akan terkait dengan pelajaran-pelajaran yang lain gitu ya. Saya kalau nggak menyampaikan, rasa-rasanya nggak gimana ya. Belajar nggak ngerti bisa baca tapi nggak ngerti tajwid, kasihan gitu loh. Sayang waktu. Belajar aja, jalan aja. Toh saya bikinkan udah lebih 100 film ya, 150 kali film. Banyak ya film-film saya itu di YouTube itu. Kalau Ibu dan Bapak kesulitan, Pak Ari kesulitan, tolonglah dikumpulin dalam satu memori. Bisa. Saya buatkan memori di 16 giga, 8 giga atau berapa 32 giga. Sekarang memori kan juga banyak. Yang penting tahu sama tahu, dalam artian ya memorinya kan dibeli. Bapak bilangnya jangan beli, bilangnya Pak Ari, saya mau bantu buat pesantrennya. Saya bantu buat pendidikan Pak Ari untuk anak yatim. Saya bantu untuk program Pak Ari bikin pelajaran. Nah, saya infak. Silahkan, nanti saya kasih memorinya.
Kalau bilang beli mah nanti putus kan, nggak ada apa-apa namanya beli, jual beli ya jual beli sudah. Tapi kalau ibu niatnya infak, membantu saya, saling membantu begitu ya. Saya membantu hidup ibu dan bapak untuk selamat dunia dan akhirat. Dan sekaligus ibu dan bapak juga membantu saya. Jangan sampai saya kelaparan, harta anak yatim dimakan sama saya, kan dosa, nggak boleh ya. Nanti jadi api neraka, naudzubillah. Jadi yang saya ingin makan itu adalah hal-hal yang halal. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Banyak kenyataannya. Masjid kumpulin uang, akhirnya dia dimakan sama pengurus masjidnya. Boleh mengambil, tapi kan ada batasannya, ada ukurannya, nggak semuanya diambil begitu. Ya. Babi bubab bubang bani babna minal mubni mabibang bani ba. Pak Ari masih kecepatan SMS ya. Pak Ari masih kurang, Pak Ari masih, silahkan kritik sarannya ya, nggak usah ragu. Saya senang orang yang dikritik ya, untuk demi perbaikan kita semuanya, demi kebaikan semuanya. Kalau nggak dikritik kan kita nggak pernah tahu. Kita tuh lebih jeli kesalahan orang daripada kesalahan sendiri. Kan ada pepatah, kuman di seberang laut kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Begitu. Dan penyakit orang yang membaca Quran itu perasaan dirinya benar. Perasaan dirinya benar, apalagi kalau dia sudah usia. Kemudian ada yang muda yang ngebenerin bacaannya dia, langsung itu terjadi. Dulu saya lagi kecil, ada kakek saya cerita. Tidak usah disebutin namanya ya, jadi gibah. Kata dia, si Anu terawehan sama Abah sama Aki. Terus Aki benerin, sampai sekarang dia nggak mau nanya seumur hidup gitu. Jadi nggak tahu kenapa efeknya seperti itu. Di negeri ini kalau ada orang yang bacaannya salah, kita benerin, marah. Kalau di Arab itu katanya, kalau ada orang salah dibenerin, kita dikasih hadiah. Terima kasih, syukran. Wah, berterima kasih sekali. Ya iyalah, orang salah dibenerin. Tapi kalau di kita orang salah dibenerin, malah kita nggak ditanya. Coba deh, ibu dan bapak, di masjid ada imam sholat. Allaji angkajajah rok. Kita benerin. Besoknya nggak mau nanya lagi sama kita. Itu bukannya berterima kasih. Kenapa? Ya nggak tahu. Bobot keilmuannya, nggak tahu kenapa, keimanannya atau apanya. Padahal kan kalau ibadah salah, orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhum mardudatun latuk balu. Orang yang beramal tanpa ilmu, itu amalnya batal, tidak diterima. Bayangin aja dia sholat. Gerakannya dia lebih dari 3 kali, gerak kan batal. Gitu. Atau bacaannya salah, banyak hal itu ya. Nah ini makanya perlu belajar. Nanti insya Allah saya juga ingin membuat tuntunan sholat, bacaan sholat. Siapa tahu ibu dan bapak bacaannya masih belum bagus. Tentang bacaan sholat saya punya nostalgia dulu sama ayah saya ya dulu. Lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini malam lagi kecil belajar habis subuh gitu ya kan ngantuk. Kata ayah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saya subhanallah wa bihamdi. Bodoh loh katanya. Ingat itu ya, namanya orang tua kadang-kadang suka kesal seperti itu. Ingat sampai sekarang, tapi marahnya dia marah sayang. Sampai sekarang nempel. Oh ternyata baca Quran itu ya gampang-gampang susah. Jadi kembali lagi, belajar Quran itu perlu kesabaran, perlu ketabahan. Makanya pantas ya. Syukur ya ibu dan bapak yang sudah diberikan hidayah. Macam-macam kan hidayah itu datangnya, ada yang sudah 25 tahun, ada yang 50 tahun, 70 tahun. Permasalahannya semakin umurnya semakin banyak, otaknya semakin bebel. Sementara kemampuannya ingin segera bisa. Itulah yang bikin stres. Makanya saya bikinkan karaoke Al-Quran. Ibu dan bapak gak usah khawatir. Belajar mah belajar aja. Soal pinter mah soal Allah. Yang penting kita usaha. Yang penting kita bekerja, ikhtiar dan berdoa. Setelah itu bertawakal. Sudah berusaha, sudah belajar, gak pintar-pintar gak apa-apa. Kan saya bilang, orang yang baru masuk Islam aja tiba-tiba meninggal langsung ke surga. Ya, sudah syahadat dia meninggal langsung ke surga tuh. Ya. Orang yang non muslim itu dosanya banyak sekali. Masuk Islam langsung pupus, langsung nol kan, kosong itu kan. Jadi ibadah itu gampang-gampang susah. Jadi jangan katakan ibu dan bapak banyak ibadahnya pasti masuk surga, belum tentu. Karena masuk surga itu hak Allah. Jadi kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena ampunan, karena kasih sayang Allah. Gitu ya.
Kan banyak ada ya dalam hikayat orang ibadahnya 500 tahun. Ya Allah, saya pasti masuk surga. Kata Allah, lu sombong ya, lu masuk neraka. Kenapa? Coba lu hitung. Matamu itu, kenikmatan mata memandang berapa kalau kamu bayar? Kenikmatan oksigen kamu hirup berapa kalau kamu bayar? Kenikmatan kamu jangan inilah nguap aja gitu ya, nikmatnya Masya Allah. Atau kalau lagi maaf badan kita lagi gatal garuk-garuk, nikmatnya Masya Allah. Kenikmatan itu kalau dibayar dengan ibadahmu tak seberapa, kamu masuk neraka gitu. Nah itu ya, jadi kita masuk surga masuk neraka itu ibadah iya, ikhtiar iya, usaha iya. Tapi semuanya adalah apa dari Allah, kelebihan yang Allah berikannya. Jadi kasih sayang Allah itu bukan. Jadi makanya jangan sombong, jangan merasa diri sudah pinter, merasa diri sudah banyak amal ibadahnya pasti masuk surga. Enggak juga. Kalau sombong, Allah tidak suka dengan orang yang sombong ya. Udah sombong, miskin pula, belagu pula. Nah ini kan kadang-kadang udah jelek belagu, udah cantik baik, udah ganteng baik, ramah akhlaknya. Dan akhlak itu yang utama ya. Yang menjadi berat timbangan itu kan akhlaknya. Islam itu Masya Allah soal akhlak itu di atas segalanya ya. Berakhlak terhadap keluarga, berakhlak terhadap tetangga, terhadap saudara dan yang lain. Sampai berakhlak terhadap binatang aja. Ada orang yang masuk neraka gara-gara dia menyiksa kucingnya dikerem ya, itu nggak dikasih makan. Sebaliknya ada orang yang masuk surga karena dia seorang wanita yang nggak beres ya. Ada anjing kehausan, kemudian sepatunya diambilin air dikasih ke anjing itu. Bisa jadi masuk surga karena berbuat baik terhadap binatang. Karena sama binatang udah begitu, apalagi sama orang gitu coba ya. Islam itu Allahu Akbar, agama yang indah sekali. Babi bubab bubang bani babna minal mubni mabibang bani ba babi bubab bubang bani babna minal mubni mabibang bani ba babi bubab bubang bani babna minal mubni mabibang bani ba tati tubats. Ini yang dikatakan hams ya. Tati tubats bats tutanitatna minal mutni matita tanita. Artikulasinya ya dibuka ya mulutnya ya. Tati tubats tutanitatna minal mutni matita tanita. Selalu saya kalau memberikan pelajaran ini selalu ingin ketawa sendiri. Dulu lagi di talim ada tati tutut gitu ya. Hei salah, jangan tati tutut, itu mah kentut. Tati tubat sih. Jadi mohon maaf ya, itu pengalaman lagi dulu di taklim, anak-anak saya ngajarin tati tubat, tapi dia tiba-tiba tati tutut. Kenapa? Ya itu ya. Jadi itu ya kan ada pengalaman ya, ngajarin orang juga ada pawasot, padahal pawasat ya. Pawasat nabihi jama. Dia ada saya panggil ibu, jadi ibu namanya sekarang Bu Wasot ya. Dia pawasot katanya pawasot. Allazi engkau jojohrok banyak lah. Ada wasinga itu pengalaman yang susah dibayangkan. Pokoknya kalau ingat itu saya suka senyum sendiri, ya Allah ya Rabbana gitu ya. Tapi semuanya itu dalam koridor belajar. Dalam koridor belajar. Jadi tidak ada yang tersinggung. Itu jadi untuk belajar udah usia enggak masalah. Yang penting jangan suka tersinggungan. Karena kita kan belajar itu sama seperti anak kecil lagi. Biarin aja diperlakukan apa sama gurunya selama dia memperlakukannya benar, tidak masalah gitu ya. Bahkan nanti dengan saya itu ada belajar dipukulin, wih, nanti ke Komnas HAM dong. Enggak, bukan dipukulin cedar bukan. Jadi si pundaknya itu saya tepuk-tepuk gitu ya. Dati tubat tutantanitat naminal mutni matita tanita. Dua patah dibaca satu, jika dihentikan hukumnya apa? Mad iwad.
itu ada hukumnya. Mati ta ini tanwin ketemu ta ikhfa. Tu ta nun mati ketemu ta juga ikhfa ya. Ibu dan bapak yang sudah memiliki diktatnya, memiliki ringkasan ini, memiliki tulisan ini, tolong ditulisin, dikotorin. Dikotorinnya bukan dikotorin ini, dicoret-coret ya. Ini bats, ini hamas, tanya mati. Tu ini matobi'i. Ta ini ikhfa nun mati ketemu ta. Tats ini hamas. Tas nominal ini alif lam qamariyah. Muts ini hamas. Muts ini mati, ini matobi'i. Sama seperti ini. Tu, ti, ta itu matobi'i. Ta ini tanwin ketemu ta ikhfa ya. Tanita ini mad iwad, dua fathah dibaca satu jika berhenti. Ini berhenti. Ini kan dua fathah tidak berhenti enggak? Mati ta kalau berhenti di sini juga mad iwad, mad iwad. Tati tubat. Tati tubat. Tanitat naminal mutnimatita tanita. Ya, yang merahnya ta ti tu. Tapi nggak boleh kepanjangan ya. Tati tu ini nunggu keluar merahnya lama. Ini bat. Ini tu. Mad tabi'i doma dengan waw mati. Mad tabi'i. Ini ta nun mati ketemu ta ikhfa. Sambil bacanya pelan ya. Kalau masih kecepatan bicara ya, sampaikan ya. Bari kecepatan ngajarnya. Saya susah. Ya udah, saya nanti pelanin lagi. Tani tats ini hamas, taknya mati. Tats. Hamas itu banyak hurufnya, di antaranya dua. Kalau tak sama kap dimatikan ya. Mati, dimatikan, mati atau dimatikan. Ya. Minal ini alif lam qamariyah. Minal alif lam yang dibaca. Kenapa qamariyah? Karena di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu mim. Ada berapa huruf qamariyah? 14. Apa? Ya bagi hajjaka wa khob akimah. Dilihat tulisannya ya. Minal mutsni, muts hamas. Minal mutsni, muts hamas. Nih ya. Mati, ti-nya matobi'i, kasrah dengan ya mati. Mati ta ini tanwin ketemu ta ikhfa. Tanita mad iwad, dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Itu ya. Ini sa. Satu TSA ya, sa kayak orang yang maaf minum karena air panas lidahnya jadi apa tuh? Sa jadi kayak gitu. Kayak kena air panas. Sa. Sasir subas kayak cadel. Sasir subas ya. Sasir subas susah sanisas naminal musni masisa sanisa sa si subas susah sanisas naminal minal musni masisa sanisa sa si subas susah sanisas naminal musni masisa sanisa. Melatih artikulasi ya. Baca Quran tuh nggak boleh nggak boleh gitu, nggak boleh gerenyem. Artikulasinya harus jelas. Ingat, salah bunyi, salah arti. Coba kita mengucapkan wanhar, hak kecil itu dan berkurbanlah ya di Al-Kausar. Kalau wanhar dan siang hari jauh kan gitu. Alamin dengan alamin tuh beda, artinya lain. Alamin ya, azabun alim, siksa yang maha pedih. Azabun alim, siksa yang maha mengetahui. Itu salah. Alim mengetahui ya, orang pintar alim. Gitu. Sasi subas susah sanisas naminal musni masisa sanisa. Itu ya. Sa wa patah sa. Sa wa kasroh si. Sa wa domah su. Sa si su. Ba wa patah ba.
asnya mati jadi bas. Ini sa wa pa wa domah su ada waw matinya. Su sang ini ikhfa nun mati ketemu sa. Sang sanisas sas. Dari sini nyambungnya ya. Su sang sanisas na. Minal alif lam qamariyah. Alif lam dibaca. Kenapa? Karena setelah alif lam qamariyah, karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu mim. Cirinya ada sukunnya. Sukunnya dibaca. Minal musni masih matobi'i kasrah dengan ya mati. Masih sanisa. Sang ini tanwin ketemu sa ikhfa. Sanisa mad'i wad. Segini aja udah banyak dapat ilmunya ya. Coba tajwidnya. Jadi bukan hanya latihan baca tapi juga latihan artikulasi, mengeluarkan huruf, latihan lagu, belajar tajwid pula sedikit demi sedikit. Ini jim. Jajiju baj kol-kolah juga ini ya, kol-kolah sugro di akhir jadi kubro. Jajiju bajai bajuri Jakarta. Jumat tobi jujan nun mati ketemu jim ikhfa. Jujan jani janjena minal mujani majijan jani jaji jubaj jujan jani janjena minal mujani majijan jani jaji jubaj jujan jani janjena minal mujani majijan jani Ini pula untuk pemula belajar huruf. Yang ini yang kayak gini ada titiknya di bawah ini jim, yang enggak ada titik ha, titiknya di atas kha, ya. Belajar memorinya kembali. Ini jim wa patah ja, jim wa kasroh ji, jim wa domah ju, jaji ju. Ini ba wa patah ba, jimnya mati jadi baj masuk. Kol-kolah sugro jadi kubro di ujung. Ini ju, ini matobi'i. Ju jannya jadi jujan. Nun mati ketemu jim ini ikhfa. Jujang ini nun mati ketemu jim ya. Cara-cara cari sini tandain. Ini ikhfa. Kenapa ikhfa? Pertanyaannya, apa hukumnya? Hukumnya ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati ketemu jim atau nun sukun. Ada yang bilang nun sukun, nun mati podo bae sama aja. Ya, nun mati, nun sukun, pokoknya ada sukunnya, ini ada pematinya. Jujang jani jaj ya, jang ikhfa nun mati ketemu jim, ini jaj kol-kolah sugro karena di tengah dan mati. Jajna minal ini alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca. Minal muj kol-kolah sugro, muj ini maji ini matobi'i kasrah dengan ya mati. Maji jang ikhfa karena fathah tain atau tanwin ketemu jim. Ini ada alif. Nah itu yang kadang-kadang orang, Pak Ari ini kan patahnya ketemu alif. Ini pula, ini nggak dianggap. Karena ini sebagai kalau ada patah tain pasti ada alifnya gitu loh. Jadi bukan patah tain ketemu alif, tapi patah tain ketemu jim. Dan itu sebetulnya nanti ada perbedaan antara alif dan hamzah. Kalau alif kan sebagai pemanjang, jadi nggak diperhitungkan dalam penentuan bertemunya. Itu hanya dia sebagai huruf pemanjang. Itu ada alif, ada waw mati, ada ya mati ya. Majijang jani dua patah dibaca satu itu mad iwad jika dihentikan. Jaji jubaj jujang jani jajna minal mujani majijang jani ya. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujani majijang jani jaji jubaj jujang jani jajna minal
minal mujni ma. Ini barisnya ketinggalan nih. Ada barisnya di sini ya, ada fathah kayak gini. Majija janija hahi hubah huhan. Hu ini mad tabi'i. Huhan han nun mati ketemu ha idhar. Huhan hani hah hani hah na minal muhni mahihan haniha. Mahihan ini idhar. Ya. Tolong ya dikasih siapin pulpen pensilnya. Tulis di sini tanwin ketemu ha idhar. Udah belajar tajwid kan? Haniha ini mad iwad, dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Mad iwad. Ini dua fathah tidak jadi mad iwad karena tidak berhenti. Ini hukum tanwin. Ini idhar karena tanwinnya patah tain, patah duanya ketemu ha. Tapi kalau di sini berhentinya mahiha mad iwad juga, ya. Kayak Allahu akbar kabiro, walhamdulillah katsiro. Jadi dua patah itu kalau dihentikan dibaca satu, itu mad iwad. Hahi hubah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Hahi hubah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Ini dibaca pendek kosor, bacaan pendek, kosar pendek ya. Ini hu, ini mad tabi'i. Mad tabi'i, mad panjang tabi'i tabiat. Orang yang punya tabiat benar nggak mungkin bacanya kepanjangan. Orang yang punya tabiat nggak mungkin kalau di depan orang tiba-tiba mohon maaf buang angin sembarangan atau sendawa sembarangan atau gimana deh tingkahnya. Itu yang punya tabiat. Ini bahasanya mad tabi'i ini sangat kasar, sangat galak. Ya, orang yang punya tabiat benar nggak mungkin bacanya salah gitu loh. Ya, mad tabi'i itu cuma satu alif, cuma dua ketukan, cuma dua harokat. Nggak boleh dibaca huhan, nggak boleh. Mahi nggak boleh, cuma satu alif aja dua ketukan. Jadi itu mad tabi'i ya. Jadi bahasanya agak kasar. Jadi kalau orang baca Quran, lagunya bagus, makhrajnya bagus, tapi kepanjangan berarti dia nggak punya tabiat. Nggak benar berarti kan? Paham nggak bahasa tabiat? Orang yang punya tabiat benar nggak mungkin dia kentut sembarangan di depan orang. Nggak sopan loh gitu kan? Nguap sembarangan atau gimana gitu ya. Pokoknya ada hal sesuatu yang tidak wajar diungkapkan di depan orang banyak. Nggak mungkin yang punya tabiat benar. Orang yang punya tabiat benar nggak mungkin dia bacanya nggak kepanjangan. Nih han tuh udah saya kasih. Nih ya, han nun mati ketemu ha. Apa cina itu teh? Apa ya? Tuh. Oh, dibaca jelas. Dibaca jelas kenapa? Karena nun mati ketemu ha itu izhar. Ini hukum nun mati atau tanwin. Tuh, ini ada lagi. Oh, apa cina itu? Alif lam komariah. Alif lam komariah ini. Kenapa alif lam komariah? Cirinya ada di atasnya, di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu mim. Bingung Pak Ari, tinggalin aja kalau yang gitu mah ya. Ini mah buat yang kelas berikutnya. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Nanti kalau ibu dan bapak mesen diktat sama saya paketnya, bilang Pak Ari saya paket kelas A. Kelas A nanti dikasihnya diktatnya diktat dasar, metode pelangi, A, I, U, BA. Diktat B, diktat C-nya juga dikasih. Cuman materi-materi lainnya ada kelas A-nya, latihan nulis. Saya kelas B, berarti kelas B sudah mulai bisa baca dan mulai belajar tajwid. Saya kelas C, berarti itu mahir ya. Kelas profesional, kelas C itu. Jadi kalau kelas C udah bisa ngajarin. Yang lainnya yang profesional. Oh, kalau kelas B belum bisa ngajar, bisa sesuai dengan ya apa yang sudah bisa. Ya ini mad tabi'i itu ya, hahi, hi, mahi ya. Hi kasroh dengan ya mati. Dibaca panjang. Berapa panjangnya? Satu alif atau dua ketukan atau dua harokat. Kenapa? Karena nih ya, kasroh dengan ya mati. Mahi hannya ini mad iwad kalau dia dihentikan mahiha. Karena nggak berhenti ini tanwin ketemu ha idhar. Haniha nanti mad iwad ya, dua patah dibaca satu jika dihentikan. Ini kha. Kha khi khu bah.
Khukhon khoni khokh naminal mukhni mahikhon khoni kho kayak orang digorok ya. Kho khohi nggak gitu banget sih ya. Khohi khubah khukhon khoni khokh naminal mukhni mahikhon khoni kho. Pari di Quran kayak gini ada nggak? Ada. Masa hop semua ya. Paham logika berpikir. Latin nggak ada. Nulis kita B semua, C semua, nggak ada artinya. Ada juga B tambah A ya. B tambah A, B A ba, B A ba, B A ta bata tuh. Baru bata merah, baru ada artinya. Orang nulis aja B A B A B A B A B A nggak ada ya. Jadi ini latihan aja. Latihan huruf. Kho, khi, kho kosar bacaan pendek. Khi, kho, khi. Ini fathah ya, ini fathah, ini kasroh, ini domah. Ini fathah ya, catat. Ini fathah, ini kasroh, ini domah. Ya, ini domah nih yang ditunjukin. Ini kan nih ya. Ini fathah. Ini garisnya fathah di atas. Di bawah ini kasroh. Ini domah. Ya, bah fathah ya. Tuh. Dibaca pendek khohihuha ini. Kenapa dibaca pendek? Karena nggak ada pemanjangnya. Jadi jangan khohihubah. Jangan. Khohihubah. Kayak orang yang judes. Mau kemana? Sini. Mau ngapain? Mau makan? Mau ke warung? Gitu ya. Jadi tanpa basa-basi. Itu bacaan pendek. Bacaan tanpa pemanjang. Bah kosar ya. Khu ini mad tabi'i. Karena baris domah dengan waw mati. Baris domah. Hurufnya mah apa saja, yang penting baris ini yang harus diperlihatkan, yang harus diingat ya. Domah dengan waw mati itu. Nah ini matobi itu 3. Bisa kho, bisa khi, bisa khu. Apa artinya? Apa maksudnya? Bukan hurufnya yang diperhatikan, tapi barisnya nih. Kalau baris fathah dengan alif, baris kasrah dengan ya mati, baris domah dengan waw mati, itulah mad tobi'i. Mad panjang, tobi tabiat. Orang yang punya tabiat benar nggak mungkin bacanya kepanjangan atau kependekan. Cukup 1 alif, 2 ketukan. Kho, khi, khu. Kho, khi, khu. Gitu. Nih ya. Khu, matobi'i. Matobi'i. Paling ngerjain ini kapan? Lama. Segini aja ngerjainnya berbulan-bulan ya. Makanya kalau ada ibu dan bapak minta ini minta itu belum saya berikan. Karena memang materinya belum ada, catatan seperti ini dibuat ulang. Kayak ibu dan bapak minta, saya minta doa sholat tahajud dong, sholat hajat dong. Boleh nanti, tapi tulisannya belum saya scan. Nanti insya Allah sudah scan, saya diedit, dibersihkan, dimasukkan ke PowerPoint, baru disuarain, kasih suara kayak gini ya. Jadi perjalanannya cukup panjang. Gak salah ya kalau ibu dan bapak membantu hidup saya. Kok Pari ngomong gitu, habis kalau nggak ngomong, siapa yang peduli sama Ustadz? Siapa yang peduli? Allah peduli, betul, yakin. Kalau kita yakin kepada Allah, min haitsu la yahtasib, Allah pasti akan memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Pokoknya datang aja. Tapi kan orang nggak tahu ya. Disampaikan seperti ini, siapa tahu ibu dan bapak memiliki kelebihan. Ya daripada dipakai hura-hura, diberikan infak untuk pelajaran kita ini, untuk jihad fisabilillah. Kalau nggak ada, bantu doa ya gitu. Sering kali di internet Pak Ari mah ngajinya teh minta sumbangan wae. Habis bapak mah pelit sih ibu mah, kalau nggak diminta nggak ngasih. Coba, saya paling nggak setuju ada orang yang minta-minta buat bangunan masjid di jalan, mengganggu orang. Tapi kenyataannya orang Islamnya pada pelit sih, ngebangun masjid gak ada yang peduli. Kan seperti itu kan terpaksa mereka seperti itu. Saya sangat tidak setuju. Tapi apa boleh buat, karena orang Islamnya pada pelit gak ada yang bantu, gimana gitu. Gitu ya. Beda dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu coba tanya deh. Jamaahnya itu 10%. Kalau zakat di kita kan cuma 2,5%. 10% untuk gerejanya. Makanya kalau orang-orang misionaris Kristen itu, mereka pada mau dikirim kepada halaman kemanapun mau, karena ada dananya. Keluarga yang ditinggalkan ada yang membiayain. Kalau kita kan maaf ya itu ya. Ini kritik untuk kita semuanya.
Kasihan ustadznya tuh siang dan malam ngajar. Iya sih, memang Allah mah tidak pernah tidur. Allah tuh selalu, bayangin aja saya selalu sedih. Ustadz itu tidak bekerja, tidak apa, Pak Kiai saya juga. Tapi alhamdulillah hidupnya makmur, ke haji bisa, sawahnya punya, kebunnya punya. Berkah, berkah hidup memang seperti itu. Segitu tidak diurusin sama umatnya gitu ya, sama jamaahnya. Apalagi kalau diurusin gitu. Salah kalau ustadznya, kiainya hidupnya nyaman, nggak salah kan. Ada juga kadang beberapa yang kadang-kadang kita sedih mendengarnya. Ngajar ke sana kemari dia untuk hidup aja pontang-panting, ngutang sana ngutang sini. Karena kan anaknya juga perlu sekolah. Sekolah biayanya kan tahu sendiri sekarang mah. Makanya kita bukan nggak mau anak banyak tuh, bukan karena takut ngasih makan, bukan. Ya Allah, saya takut nggak bisa ngurusnya. Kalau anaknya dulu kan 10, 12, gampang aja punya anak. Lepas di luar kayak ayam dulu, nggak bakal hilang karena lapangannya luas. Kalau sekarang lapangannya sudah jadi mall semua, sudah jadi bangunan semua. Anak-anak kita mau main sepeda susah, main di jalan takut ketabrak. Pokoknya seperti itu. Ya, ini kritik untuk kita semuanya. Mari kita peduli. Bapak punya kelebihan, jangan kasih saya aja. Ustazah yang ada di sekitar kita tuh, Allahu Akbar, hidupnya mereka kasihan gitu loh. Yang ngajarin siang dan malam. Dikasihnya cuma 200.000 gajinya. Itu pun kadang-kadang dicicil, kadang-kadang nggak kontan. Kasihan mereka juga kan, keluarganya perlu, butuh makanan. Itu juga nolongin orang juga. Kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak kita kurang peduli terhadap ustadzah ini. Ya, padahal ilmunya Allahu Akbar. Kita tidak akan bisa seperti ini kalau kita tidak diurusin, tidak diajarin sama mereka dahulu. Tidak akan selamat dunia dan akhirat kita kalau kita tidak belajar sama mereka. Mereka itu kan al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah para penerus nabi, sama seperti nabi dalam keilmuannya ya, bukan status kenabiannya. Al-ulama warasatul anbiya, orang-orang yang memiliki ilmu itu mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya sama seperti para nabi. Karena nabi juga mengajarkan ilmu, mengajarkan kebenaran. Salah kalau kita membantu mereka, enggak. Oh, Pak Ustadz, Kiai saya mah alhamdulillah makmur, mobilnya aja mentereng mewah. Iya, memang itulah itu rezeki mereka. Kalau yang penceramah itu sekali dipanggil sekian juta. Kalau guru ngaji mah boro-boro paling banter 100 200 coba, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu kan memang rezekinya. Cuman ini saya sampaikan biar ibu dan bapak melek. Jangan untuk kursus komputer, kursus ini, kursus itu, bahasa Inggris, bahasa Jerman, segalanya mau, uangnya mau keluar. Tapi untuk ngaji cuma 50.000, 100.000 aja. Pelitnya naudzubillah. Jangan pelit saya katakan ya untuk ilmu itu. Kasihan Ustadz. Bukan untuk saya saja ya, untuk ustadz-ustadz yang lainnya coba deh. Ya, masjid sampai nggak ada yang ngurusin karena mereka kehidupannya tidak sejahtera. Tapi kalau udah dari Timur Tengah memang lain ya. Ada dia mendapatkan gaji, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Nah ini ya. Kenapa kita orang Kristen itu bisa memakmurkan pendeta-pendetanya, orang Islam kenapa tidak? Jangan sampai karena tidak makmur akhirnya apa? Ada uang sumbangan di masjid diambil. Karena memang dari mana hidupnya? Nggak ada gitu, nggak dibantu. Dia disuruh ibadah, tapi dia hidupnya kan juga harus makan. Ini suka keliru orangnya. Pak, yang sabar dong, yang ikhlas dong. Masa gini aja nggak ikhlas? Ya kan kau makan mah pakai duit, bukan pakai ikhlas gitu kan. Ini maksudnya ya, saya jelaskan ini biar melek gitu loh. Ada kepedulian di antara kita. Tapi benar dalam Islam, uang bukan segalanya. Ikhlas karena Allah harus yang utama. Tapi keikhlasan itu kita harus juga membayar kepada mereka. Karena tanpa mereka kita tidak akan bisa seperti ini. Begitu ya. Kita ikhlaskan hati kita. Ini khon, ini idhar. Nun mati ketemu kho ya. Dibaca jelas tanpa ditahan. Hu, khod, khodi, ho. Jadi jangan hu, khon, khoni. Jangan. Hu, khon. Berlagu pun jangan ditahan di sini. Nggak ada yang panjang. Hu, khon. Ya, ini. Tuh. Ini alif lamnya dibaca jelas tanpa ditahan. Alif lam komar ya. Minal, mukhni, jangan minal ya, dibaca jelas. Mahi ini dibaca panjang. Mahi ini matobi'i, kasrah dengan ya mati ya.
Makhikhon ini idhar. Tanwin atau patah tain ketemu kho, ya. Tuh, patah tain ketemu kho. Khonikho ini mad iwad, 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. Udah banyak dapat, ya. Dapat tajwidnya. Mad iwad, 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. Ini dal. Ya. Ini dal. Dadidubad. Qalqalah juga ya. Dadidubad. Tuh ya, udah mulai berubah. Dadidubad gitu. Jangan kepanjangan, jangan dubad. Jangan. Itu kebiasaan yang salah. Harus pendek. Dadidubad. Kayak diputus-putus aja ya, untuk mengantisipasi supaya tidak membaca menjadi panjang, yang pendek diputus ya. Dadidubad. Dudang dani dadna minal modeni madida. Danida ya, nih. Dadidubad, agak cepat. Dadidubad. Dudang danidad. Dudang danidad naminal modeni madida. Danida. Kalau ibu dan bapak lihat gerakan saya, kepala saya ngangguk-ngangguk gitu. Memang enak ngelagunya. Dadidubad. Dadidubad. Dudang dari dung, jangan ya, itu malah lagu dangdut. Dudang danidad. Dudang danidad naminal modeni madida. Danida. Pelanin lagi. Dadidubad. Dudang danidad naminal masuk ke sini. Modeni madidang danida. Pelan-pelan ya. Dadidubad. Dal wa fathah da, dal wa kasrah di, dal wa domah du, dadidu. Bal wa patah pa, ininya dal wa patah ba, ininya dalnya mati jadi bade. Dal wa domah du, ada pemanjang jadi du. Dal wa patah da, ada nun nyamber dan. Dal wa patah da, nun wa kasrah ni dani. Dal wa patah da, dalnya mati jadi dade, nyamber, dade. Ingat ya? Kalau ketemu huruf mati jadi nyamber, dade. Nun wa patahna, dadena. Mim wa kasrah mi, nun wa patahna mina. Masuk ke sini, nyamber, minal. Mim wa domah mu, dalnya mati nyamber, mode. Nun wa kasrah ni, mode ni. Mim wa patah ma, dal wa kasrah ni, dal wa kasrah di, madi. Ada pemanjang jadi madi. Ini dal wa patah tain dan, madi dan. Dan ketemu dal jadi ikhfa, madi dan. Dal wa patah da, nun wa kasrah ni, dani. Dal wa patah tain dan, dani dan. Ada hukum ketentuan, kalau patah tain, patah 2 dihentikan dibaca 1. Itulah mad iwad. Jadi danida. Dadidubad. Dudang danidazna minal modeni madida. Danida. Lagunya agak lebay sedikit ya, agak pelan. Dadidubad. Dudang danidazna minal modeni madida. Danida. Di ikhfa boleh ditahan di sini. Madida, danida, dudan. Ditahan ikhfanya itu ya. Cepetin. Dadidubad. Nggak ada yang panjang. Dudang. Dunya mad dobi'i panjang. 1 alif, 2 ketukan. Dudang. Danida minal modeni madida. Danida. Kayak tarian aja. Danida gitu kan. Dadidubad. Dudang. Dudaring. Itu dangdut ya. Dudang. Danida minal modeni madida. Danida. Nah
ini agak susah, jujur. Lidah saya juga agak susah. Ya baca sekedar baca mah gampang. Kenyataannya kalau di kalimat susah ini. Zal. Banyak orang Sunda audu. Banyak, saya termasuk dulu begitu. Audu billah. Bukan. Orang Betawi auju. Jadi dibacanya dal itu jadi zai. Bukan. Bukan rapuh, bukan keras. Tapi sedang. Zal. Zazilubad. Pak Ari mulutnya gimana? Lihat di belajar huruf makhraj ya, ada ya di sono. Ada filmnya, sudah ada mulut saya, ada di situ. Zazilubad. Zuzan zanizana minal muslimazizan zaniza. Pelanin Pak Ari. Zazilubad. Bal, jangan bad. Ini bukan kol-kolah, bal. Zuzan zani zazna minal muzni mazizang dal mazizang zani za. Susah, saya juga jujur. Pak Hari salah itu mulutnya. Ya mungkin. Saya juga belum begitu fasih dan mengucapkan ini susah, ini sulit ya. Rizal ini. Zazirubal Zuzan zanizaz naminal muzni mazizan zaniza. Dilaguin. Zazirubal Zuzan zanizaz naminal muzni mazizan zaniza. Zazilubaz Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Jadi kayak bacanya mau gak mau ya. Kenapa Pak Ari mulutnya kakak begitu? Karena hurufnya dal semua. Coba hurufnya dengan yang lain digabung gak begitu. Jadi kayak gimana ya kita mulut tuh kayak keluk gitu. Ini zal ya. Zal itu bal Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Ini yang saya katakan mulutnya diformat ya, dilatih makhrajnya. Nah, ini seperti ini. Za zi zu bad zu matobi'i ya. Dan ikhfa ya, dan mati ketemu zal. Zal zuzalna oh salah. Zuzan zani zal zani zazna minal muzni mazizan zaniza ya. Mohon maaf kalau saya ngucapinnya salah. Jujur, saya juga memang susah ngucapin hal ini ya. Jadi jangan pikir semua orang mampu. Bagus. Tiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya susah huruf F. Fanta itu gampang diucapin, tapi susah dalam kenyataan. Coba tanya orang Sunda. Mau apa, Mang? Mau panta, mau panta. Padahal F, Fanta. Itu saya termasuk. Saya tahu kalau lagi ngajar F fa'ala. Tapi kalau kenyataan di masyarakat, kenyataan lagi biasa, gampang aja, Mang kayak panta, Mang. Itu Pak, gitu ya. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tiap daerah pasti seperti itu ya. Ini ro. Rori rubar. Roroni rorna minal murni mari roroni ro. Roni ro. Saya maklumi kalau ibu, maaf apa namanya ya? Cadel itu apa namanya? Nggak bisa R. Itu saya maklumi. Karena kalau nggak bisa R, lalil lubal lulalani lulan itu ya. Itu apa itu? Itu udur sara. Jadi kalaupun mengucapkannya salah, insya Allah maafkan. Ya, Ibu Ida tuh nggak bisa R dia. Saya tanya. Tikus kapas sama berat mana ya bahasa Sunda itu tikus kapas sama berit itu tikus, kapas sama berat mana, belit katanya dia, berat. Maksud Bu Ida
kapasnya sedikit sama berit sama tikus, beratan mana gitu ya. Ya beratan belit lah, belat belit, ya belat belit, berat berit gitu. Nggak bisa R. Jadi bukan saya, Allah maafkan kalau ibu tidak bisa R. Oh, ya orang dari sononya itu mah ya. Dan orang yang nggak bisa R itu katanya bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, R. Itu ya. Jadi belajar itu jangan terlalu serius-serius amat ya. Serius iya, tapi sedikit gimana gitu lah ya. Kalau saya ngajar nggak pernah serius 100% ya, ada humornya gitu. Biar nggak ngantuk. Ro. Ini yang orang seberang susah. Ra, Al-Baqarah katanya. Bukan Al-Baqarah, Al-Baqarah ya. Di Jawa ada ro. Inilah yang dikatakan huruf berbaris O jika berbaris fathah. Keciri banget. Berbaris kasrah juga iya, cuman ini kalau berbaris fathah lebih. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri. Ini yang dikatakan tafkhim, tebel. Ri, tipis. Ru, tebel. Oh, jadi ro itu kalau barisnya di atas tebel. Ro. Kalau barisnya di bawah, ri, tipis. Yuk, dapat ilmu lagi ya. Tebel, tafkhim, tipis, tarkik. Ro, ri, ru, bar. Ro-nya juga tebel. Kalau sebelum ro mati, barisnya di atas. Ro, ri, ru, bar. Ruron, ruror, kok ruror? Ini nun mati ketemu ro jadi idgham, ya catat di sini. Ini kalau dalam Quran nanti setelah nun mati ini ada huruf tasjidnya, ini ro-nya ada tasjidnya. Berlaku ketentuan setiap nun mati ketemu tasjid, nun matinya jangan dibaca. Itu ada ya. Kalau dalam Quran warna kita, kalau setelah nun mati ketemu ro, itu nun matinya ini di sini ini warna oranye. Setiap yang warna oranye nggak dibaca. Jadi ruror masuk ke sini ya. Ruror, roniror, naminal, murni, mari, ror, roniro. Ror karena tanun ketemu ro idgham, diidgham bila gunnah ya. Ini udah belajar tajwid ya. Idgham bila gunnah, diidghamkan dimasukkan tanpa ditahan, tanpa dengung. Baca pelan. Ro, ri, ru, bar, ruror, ruror, raniror, naminal, minal, murni, mari, ror, raniro. Baca cepat. Rori, rubar, ruror, raniror, ruror, raniror, naminal, minal, murni, mari, ror, raniro, ror, raniro. Baca dengan lagu. Rori rubar ruror raniror naminal murni mari ror raniro. Rori rubar ruror Rori rubar ruror ranirorna minal murni mari raniro rori rubar ruror raniror naminal murni mari raniro. Dilatih terus ya. Susah emang huruf ini, susah ya. Apalagi tadi yang saya katakan cadel tuh apa ya, orang bahasa Indonesianya teh poho. Pokoknya begitu deh, nggak bisa R gitu ya. Ro, ri, ru, bar, ru, matobi, rornya jadi ror, ronnya jadi ror, masuk ke sini diidghamkan, dimasukkan. Kenapa catat di sini? Karena nun sukun ketemu ro, ya. Di Quran itu kalau nun sukun ketemu ro, di sininya ada sidahnya, ada tasdidnya, ada pendobel. Berlaku ketentuan setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Berlaku ketentuan kalau Qurannya warna, setiap warna oranye itu jangan dibaca. Jadi dari sini masuk ru, ror, masuk ke sini masuk ke tasdidnya. Ru, ror, roni, ya. Ro, nih itu kan. Saya udah saya rubah nih. Ruror, jadi gini ya. Kalaupun Qur'annya tidak berwarna, kalau menemukan seperti ini, setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya kalah.
masuk ke sini. Karena di sini juga ada huruf mati lagi. Ruror. Jadi ro-nya double. Satu ro-nya mati, satu ro-nya hidup. Nanti saya coba nanti saya bikinkan ya. Ini ruronnya jadi ruror. Jadi n-nya hilang, ror-nya double. Ini kan double memang. Satu ro mati, satu ro hidup. Jadi masuk dari sini ruror roni ror ya. Nih. Roni ror na. Ini minal minal murni. Minal alif lamnya dibaca, alif lam qamariyah. Minal murni. Mari panjang matobi'i kasrah dengan ya mati. Mari rornya ini sama. Nah, sama apa? Setiap nun mati ketemu huruf bertasdid nanti nun matinya, huruf matinya jangan dibaca. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu nih kayak ini ya. Mari ror. Nah, tuh ya. Kalau menemukan seperti ini kan Qur'annya mungkin ibu dan bapak tidak berwarna. Boleh aja ya. Ini mari ror ini berarti tanwinnya setiap tanwin ketemu huruf bertasdid. Catat ya. Ini rumus gampang untuk ngajarin ibu dan bapak yang sulit sampai saat ini belajar tajwid. Mari ror setiap tanwin, setiap patah dua, kasroh dua, domah dua, ketemu huruf bertasdid, ya. Baris ininya baca satu. Ini kan mariron. Baca satu. Jadi mari ror, masukin ke sini. Mari ror roniro. Atau kalau Qur'annya sudah berwarna, kan setiap yang hitam dibaca. Kan ini kalau begini satu hitam, satu oren. Yang orennya kan ingat, setiap warna oren tidak dibaca. Setiap warna oren tidak dibaca. Kecuali ada pengecualian yang sudah saya bahas dalam bab sebelumnya. Ini ya. Jadi kalau Quran berwarna ini satu oren, satu hitam. Jadi bacanya yang hitam aja. Mari ror, masukin ke sini. Mari ror roniro. Ah ngabudeng, ya udahlah. Pokoknya begitu saja ya. Hidup itu nggak usah dibuat bingung. Nggak ngerti-ngerti juga. Ya wis. Yang penting ikhtiar. Nggak semu-semu juga. Ya ada apa-apa ya. Maksudnya kita kan udah kadang-kadang kalau orang sakit itu berobat sana, berobat sini. Kata orang, oh Pak, obat ini di sana adanya, di sini adanya. Kita udah ke sana, udah ke sini. Ternyata belum sembuh juga. Allah belum menghendaki. Ya. Yang penting kan wajibnya kita ikhtiar. Wajib kita usaha. Jadi dengan usaha, dengan ikhtiar, kita melegakan kita. Menghilangkan kepanasaran. Jadi orang tua kita udah obatin udah ada ini kayak dulu ayahanda ya di karena stroke ya katanya harus obat Cina, harus obat ini, harus obat itu, cari ya tetap aja kalau belum waktunya mah ya sampai akhirnya beliau wafat ya. Nah seperti tapi kita tidak penasaran karena kita sudah mengupayakannya. Beda kalau kita tidak mengupayakannya. Yang penting logika berpikirnya, bingkainya adalah yang penting ikhtiar, yang penting usaha. Sudah usaha, sudah ini, sudah itu, sudah kursus, sudah ini, sudah apa sudah kita lakukan. Tetap aja belum bisa, enggak apa-apa. Allah maafkan. Yang penting kita sudah usaha. Ya. Itu makanya saya bikinkan karaoke Quran itu adalah solusi yang mudah tanpa stres. Ngikutin aja. Saya bikin karaoke Quran misalnya Al-Ikhlas. Ibu dan Bapak ngikutin berulang. Bener ngikutinnya seperti apa yang sudah saya bacakan, pahalanya sama seperti saya gitu. Itu enaknya. Ini nggak usah susah-susah. Kalau ada yang mudah, ngapain harus susah kan itu? Ya, ini solusi untuk ibu dan bapak yang mungkin sampai sekarang masih susah. Tapi yakin dan percaya sama saya kalau ibu dan bapak terus ngikutin, lama-lama menjadi pintar, lama-lama jadi bisa. Ini ada SMS, Pak Hari boleh nggak sih kalau ustadz itu dikasih zakat? Oh sangat boleh. Tapi ustadz yang miskin ya. Jangan ustadz yang dipanggil ceramah sana sini jutaan. Jangan. Itu mah dia juga nggak menerima. Dia juga harus berzakat. Di kiai-kiai kita di kampung itu boleh menerima mereka. Karena mereka fisabilillah kan mereka berjuang di jalan Allah. Mereka kan nggak bekerja yang lain. Kecuali ustadznya memang ustadz bisnis. Usaha sana usaha sini lain ceritanya ya. Gitu. Boleh ya mereka menerima zakat. Gitu. Zakat dan jangan zakat aja. Kalau zakat kan sedikit, infak dan sodako. Apa bedanya zakat dan sodako? Kalau zakat itu hanya 2,5%. Kalau dari 1 juta itu cuma 25.000 rupiah. Kalau sodako berapa aja dan sodako itu 1.000 jadi 700.000 pahalanya tuh ya. Gitu. Kasihan lah hidup mereka ya, bantu. Pak Hari kenapa ngomong? Karena saya suka sedih lihat ustadznya ngutang sana ngutang sini, ditagih sana ditagih sini. Mereka kan nggak bekerja lain selain ngajar gitu ya.
Kecuali ustadz yang bisnis. Ustadz bisnis juga kadang-kadang kan ada yang gagal bisnisnya, gulung tikar, hutang di mana-mana. Boleh juga dia gitu ya. Selama dia dalam hal tidak maksiat ya. Tidak maksiat. Nah, iya dia ngutang untuk keborosan, untuk hidupnya hura-hura dan ini itu. Itu nggak usah dibantu kalau gitu. Ini kalau hidupnya betul-betul untuk kehidupan, kita bantu. Itu ya. Rori rubar rurorani rana minal murni mari rorani ro.